Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada hari Senin shift 1 akan menjelaskan mengenai tugas mandiri modul 4 mengenai activity diagram dan sequence diagram. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, saya Lutfenia. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram proses registrasi mata kuliah. Jadi di sini ada mahasiswa dan sistem portal Igrasias. Jadi pertama itu yang merupakan mahasiswa bisa melakukan pembayaran BPP, kemudian bisa masuk ke Igrasias dan Igrasias akan menampilkan halaman form. Kemudian mahasiswa bisa melakukan login Igrasias. Kemudian setelah melakukan login, Igrasias akan menampilkan dashboard dan mahasiswa bisa pilih menu registrasi, kemudian pilih menu registrasi mata kuliah, dan Igrasias akan menampilkan list mata kuliah. Setelah itu, mahasiswa bisa melakukan input mata kuliah, maka Igrasias akan menampilkan mata kuliah yang telah diinput. Setelah menampilkan itu, kita bisa melihat mahasiswa bisa melihat jadwal, yaitu dengan klik preview jadwal, maka akan muncul jadwalnya. Nah, jika di jadwal tersebut akan dimunculkan bentrok atau tidak. Kalau misalnya bentrok, maka kita harus melakukan input mata kuliah ulang. Tapi kalau tidak, kita bisa langsung request ACC. Dan untuk proses ini maka selesai. Kemudian di sini ada dosen dan Igrasias. Jadi pertama itu Igrasias menampilkan halaman home dan dosen bisa login, kemudian menampilkan dashboard dan notifikasi, kemudian pilih notifikasi, maka Igrasias akan menampilkan mahasiswa yang telah registrasi dan pilih nama mahasiswa, kemudian menampilkan KSM dan jadwal mahasiswa. Nah, kemudian dosen bisa melakukan ACC atau reset. Nah, setelah itu proses di sini selesai. Kemudian di sini ada mahasiswa, Igrasias dan LK. Proses ini akan dijelaskan oleh Hans. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan activity diagram. Yang pertama yaitu menampilkan halaman home, kemudian mahasiswa login ke Igrasias. Habis itu Igrasias menampilkan dashboard, kemudian mahasiswa mengeklik registrasi, kemudian mengeklik registrasi mata kuliah, dan Igrasias akan menampilkan rencana studi. Nah, dari sini di Igrasias akan terlihat apakah telah di ACC atau belum. Kalau belum di ACC maka proses selesai. Kalau sudah di ACC maka mahasiswa mencetak KSM. Kemudian kalau iya, KSM akan ditampilkan di Igrasias. Kalau mahasiswa lupa mencetak KSM, maka LAK akan memberikan denda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sequence diagram input mata kuliah. Yang pertama yaitu aktornya itu mahasiswa. Mahasiswa melakukan action registrasi mata kuliah. Dari situ akan melakukan get matkul yang disimpan di database handler. Kemudian matkul akan kembali ke mata kuliah, kemudian mengisi get list mata kuliah, kemudian menginput matkul, kemudian get mata kuliah pilihan, kemudian simpan mata kuliah pilihan, kemudian akan terlihat statusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusrina Nurijni. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai sequence diagram preview jadwal. Jadi di sini aktornya ada mahasiswa. Mahasiswa itu melakukan preview jadwal, objeknya itu mata kuliah dan database handler. Nah, mahasiswa melakukan preview jadwal, kemudian dari preview jadwal ini dari yang akan tersimpan di database handler, kemudian balik lagi akan menampilkan matkul pilihan. Nah, dari sini dapat mengubah data, formatting data yang jika sudah selesai maka akan muncul jadwal. Selanjutnya
sequence diagram mengenai ACC request. Nah, ACC request juga aktornya masih sama, mahasiswa. Nah, mahasiswa melakukan lihat list request ACC, kemudian dapat get list request ACC yang disimpan di database handler, kemudian terlihat list request ACC yang dapat di format data, dan yang terakhir di ACC. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.